Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 8 yang dirahmati Allah, hari ini adalah pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-8, yang mana hari Senin adalah jadwal materi pelajaran fikih untuk kelas 8. Marilah anak-anakku, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa membaca ulumul Quran. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini benar-benar mendapatkan manfaat, benar-benar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa ala kulli ni'matin sholihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Amin. Terima kasih anak-anak, semoga apa yang kita harapkan benar-benar mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kita memulai dari bab 2. Kalau kemarin bab 1 sudah tuntas, kita memulai bab 2, yaitu dengan berzakat jiwa dan harta menjadi bersih. Jiwa dan harta kita menjadi bersih. Ini adalah kompetensi dasar, yaitu menghayati zakat sebagai bukti bahwa kita ini hamba yang taat kepada Allah terhadap ajaran Islam, menjalankan sikap peduli dan kasih sayang, menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat, dan yang terakhir adalah memahami, menyajikan ketentuan pelaksanaan zakat. Anak-anakku, ini adalah beberapa tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah menunjukkan sikap taat kepada Allah, antara lain termasuk membayar zakat, menunjukkan sikap peduli kepada Allah, memahami pengertian zakat, menjelaskan siapa saja yang termasuk mustahik hingga hikmah zakat, membandingkan tata cara zakat, menganalisis tata cara pelaksanaan zakat, dan yang terakhir mengkomunikasikan tata cara zakat. Ini adalah tujuan pembelajaran dari bab 2. Untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang pengertian daripada zakat. Zakat sendiri ada 2 anak-anak, yaitu ada zakat fitrah, ada juga zakat mal, yang akan kita pelajari nanti komponen-komponennya mulai dari pengertian sampai hikmah zakat. Anak-anak, kita diberikan oleh Allah ini banyak anugerah, rezeki yang banyak, yang halal, sehat, kita punya teman yang dermawan, punya teman yang baik hati, punya teman yang supel, katakanlah, itu juga termasuk nikmat. Kita patut bersyukur anak-anak. Nah, oleh karena itu, perintah zakat ini salah satunya adalah untuk mensyukuri nikmat kita, untuk mensucikan jiwa kita, harta kita. Kita benar-benar memahami bahwa semuanya yang kita peroleh itu adalah dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jelas dengan zakat kita setelah melaksanakan kewajiban salah satu rukun Islam. Jadi zakat ini sifatnya wajib, berbeda dengan sedekah. Itu hanya sunnah. Kalau kita enggak mengeluarkan zakat, berdosa karena kita muslim. Artinya apa? Kita juga harus melaksanakan perintah-perintah ini. Ketentuan zakat, pengertian zakat yang pertama yaitu menurut bahasa atau lughah bahasa Arab memiliki arti tumbuh, suci, berkembang, bertambah. Sedangkan menurut istilah sendiri fikih termasuk zakat, pengertiannya adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat dijadikan nama bagi harta yang diserahkan tersebut, karena harta yang dizakati akan berkembang dan bertambah. Ini merupakan salah satu perintah rukun Islam yang juga di dalam Al-Quran disebutkan beriringan dengan perintah sholat. Wa aqimus sholah wa atuz zakat. Hukum dan dalil zakat seperti yang terkandung di dalam surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat engkau tersebut telah membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi untuk mensucikan, untuk membersihkan jiwa maupun harta kita. Seperti dalam perintah Allah
di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang yang rukuk. Hadis Nabi juga menyebutkan yang artinya Rasul mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok berupa kurma atau 1 sok syair atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar dan kecil dari orang-orang Islam. Dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikannya. Jadi ini adalah perintah untuk berzakat, ada di dalam Al-Quran, juga ada di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Mustahik zakat. Mustahik ini adalah orang-orang yang menerima zakat, yang berhak, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Seperti yang terkandung di dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha mu'allafati qulubihim. Saya ulang, mohon maaf. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat hanyalah untuk orang kafir. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, bukan fakir. Orang-orang fakir 1, orang miskin 2, amil zakat 3, orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf 4, untuk budak 5, orang yang berhutang 6, untuk sabilillah 7, dan yang terakhir adalah orang yang sedang dalam perjalanan di jalan Allah, yaitu sabilillah, ibnu sabil. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Fakir, ini pengertian daripada orang yang mustahik zakat tadi atau asnaf 8. Fakir yaitu orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya harta, tidak punya penghasilan, itu fakir. Miskin, orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun dia sudah bekerja. Amil, orang yang membagikan zakat, mengumpulkan zakat, orang yang panitia zakat atau badan atau lembaga. 4, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Riqab, orang yang, atau kalau dulu ini bahasanya adalah budak. 6, gharim, atau orang yang banyak hutang. Sabilillah, orang yang sedang dalam perjalanan menegakkan agama Allah. Dan ibnu sabil, musafir, orang yang dalam perjalanan dan tidak bertujuan untuk maksiat. Nah itu. Siapa saja yang tidak berhak menerima zakat? Ada sekitar 5 yang tidak berhak menerima zakat, yaitu orang kaya, ini diwajibkan, atau sebagai muzaki diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Keturunan Nabi Muhammad SAW, seperti yang terkandung di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Inna hadhihi shadaqah innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Muhammad, tidak pula untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud. Orang non muslim atau kafir ini juga tidak berhak menerima zakat. Setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki, ini maksudnya ada anak, ada istri, dan seterusnya ke bawah, yang artinya ini menjadi tanggungan oleh penafkah atau kepala keluarga, katakanlah budak. Nah ini juga tidak boleh menerima zakat. Anak-anak, untuk pertemuan ke-8 kali ini hanya membahas sampai mustahik zakat dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Untuk kemudian silahkan ini video dicermati, didengarkan baik-baik, dipelajari, kita semua sama-sama belajar. Semoga dengan Pak Hasan mengajar seperti ini menjadi lebur kewajiban Pak Hasan
kalian sebagai siswa juga serius dalam belajar walaupun kondisi pandemi seperti ini. Kalian masih wajib untuk tholabul ilmi, karena semuanya jika sudah katakanlah muslim, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu sampai liang lahat. Anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan video ini. Silahkan dicermati baik-baik. Untuk pertemuan ke-8 ini tugasnya hanya ada beberapa, ini untuk mendiskusikan saja. Yaitu yang pertama, seperti yang dalam kolom mari berdiskusi, berdasarkan ayat di atas, surat At-Taubah ayat 103, zakat bisa membersihkan dan mensucikan orang yang menunaikan. Mengapa sih bisa demikian? Silahkan jawaban ditulis. Yang kedua, adakah hubungan antara ibadah sholat dengan ibadah zakat? Sehingga kok dalam beberapa ayat Allah menyebut perintah zakat selalu beriringan dengan perintah sholat. Yang terakhir, tuliskan 3 ayat Al-Quran yang mengandung perintah zakat dan sholat secara beriringan. Anak-anak, itu saja yang harus kalian kerjakan. Ini dalam rangka pemahaman materi anak-anak. Pak Hasan mengajar, kalian juga belajar dengan serius. Semoga apa yang kita harapkan benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika Pak Hasan ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkesan. Semoga dengan pelajaran ini menambah ilmu kita, menambah berkah kita dalam rangka menjalankan perintah kita sebagai muslim yang selalu belajar dan belajar. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa untuk dikerjakan. Link Google Form akan saya bagikan untuk pengumpulan tugas seperti biasa. Terakhir, mohon maaf jika ada salah kata. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.